Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara agak serak. Saya travel ke Indonesia dari beberapa hari. Masuk angin, biasa kalau udah kenal udah tua-tua. Badan dah agak kurang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah karena kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik di sosok Nabi, di akhlak dan sirah Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Itu masuk ayat yang ke-52. Hah? Oh ya, betul 48. 44 kita dah sampai ya 43 44 okey. Dah kita dah bercakap tentang 43 44 okey. 45 dah masuk, 46 dah masuk. Konsep sama bahwasanya Nabi tidak berada di tempat tapi Nabi memahami makna. Sama itu sampai 43 44 45 konsepnya sama. Nabi tidak berada di tempat tetapi Nabi tahu semua maklumat. Dari mana? Dari bahwasanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu konsep ilmu itu yang kita tidak nampak tak tahu. Konsepnya karena Allah dapat beritahu langsung maklumat daripada Allah kepada seorang hamba, dan apa yang Allah sampaikan itu lebih benar daripada apa yang mereka sampaikan. Jadi belum tentu apa yang nampak itu benar nampak, tapi maksudnya Allah yang tahu. Ini konsep begitu. Nabi engkau tak berada di tempat Tursina, engkau tak ada di Alim Madian, engkau tak ada di samping Nabi Musa, tapi engkau tahu semua maklumat itu dari Allah SWT. Karena orang-orang ini kan Nabi menghadapi orang-orang Yahudi Madinah. Jadi dari mana Nabi tahu? Nabi tahu daripada Allah langsung. Ini konsep tentang secara konsep ilmu sebetulnya. Ada ilmu yang nampak, ada ilmu apa yang dengan data yang nampak. Karena orang kafir, ilmu dengan data yang nampak. Ilmu kita bukan data. Ilmu kita dikuatkan dengan ilmu daripada Allah SWT, ilmu wahyu. Dan lebih benar ilmu wahyu daripada data dengan analisa macam-macam. Sama macam konsepnya Ashabul Kahfi. Apakah dia Yahudi atau Nasrani? Maka pernah cerita ya sahabat, kenapa dia bukan Yahudi, dia kan bukan Nasrani yang hari ini. Dia orang beriman kepada Allah. Ini konsep sangat penting. Karena kita kadang-kadang berdakwah itu apa yang nampak, atau kita mengikut analisa orang dalam sesuatu. Padahal harusnya kita dapat diambil dari dalil. Kalau Allah sampaikan sesuatu itu yang betul, itu harus dibuang. Ini sama juga. Jadi Musa berada tak berada tempat, tapi dia memahami. Maka dalam konsep Islam ada, kalau di Barat sumber ilmu hanya data atau apa yang nampak, observasi, apa yang dapat dipikirkan, logika, berpikir. Ilmu Barat sampai sekarang. Ilmu Islam ada tambah dua lagi, intuition. Itu ilmu sebagai sumber ilmu. Tapi selama intuition ini bersumber kepada atau tidak bercanggah dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sumber ilmu. Itu beda kita dengan orang kafir. Ilmu orang kafir apa yang nampak. Dia tak sampai tingkat ilmu Sina. Kalau dia tidak riset, dia tengok, dia kaji tentang perubatan, udah tuh dia sholat istikharah dan dia tahajud.
sampai tingkat sains. Dalam dunia Islam, semua ilmuwan Muslim zaman dulu, kalau dapat satu teori yang diriset, dia observe, dia tak langsung jadikan satu ilmu. Sebelum dia istikharah sama Allah, dan dia tahajud meminta taufik Allah, sehingga terbukti dalam sejarah tidak ada satu teori ilmuwan Muslim yang terbantahkan sampai panjang zaman. Semua Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, semua teori ilmu Islam. Sedangkan teori orang Barat, hari ini dia kata A, besok B. Datang ilmuwan baru mencanggah teori dia, karena dia hanya berdasarkan pada apa yang nampak. Besok boleh berubah. Beda antara teori ilmuwan Barat dan ilmuwan Muslim zaman dahulu. Kan teori ilmuwan Muslim, riset, kaji, istikharah, tahajud. Maka yang dia dapatkan adalah sunnatullah. Kalau sunnatullah, walan tajid li sunnatillahi tabdila. Tidak ada perubahan dalam sunnatullah. Maka tak akan ada satu ilmuwan Muslim, baik ilmuwan kimia, fisika, segala macam ilmu Barat, ilmu Islam, yang orang ulama Islam di Andalusia dulu, yang sampai hari ini teori mereka akan dibantah, tak akan dapat. Sampai dekat Ibnu Sina pun tak terbantah. Padahal mereka belum kaji kadang-kadang. Mengambil dasar semuanya. Dapat dari Allah langsung. Itu ya, kita kata ada orang yang mulham. Orang dapat ilham, tapi ilham bukan ilham dengan setan, ilham dari Allah. Mendapatkan langsung inti isyarat daripada Allah atau isyarat. Hanya ada standarnya, Quran dan hadis, kalau itu berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan hukum tetap dalam sains. Konsep dalam kita melihat bahasanya, kenapa beda ilmuwan Islam zaman dulu dan ilmuwan Barat hari ini. Hanya saja karena dulu tak ada Nobel Prize, sekarang yang dapat Yahudi semuanya. Yang sebetulnya kita harus tahu. Jadi ada sebetulnya satu cara riset yang berbeda. Di mana bedanya? Mereka hanya berpikir dengan berpikir dan apa yang mereka tengok, kita tak. Itu dua. Cek kepada Tuhan dulu. Istikharah. Istikharah itu penting. Meminta ada berapa kemungkinan, karena teori ada berapa kemungkinan. Istikharah sama Allah, mana yang betul. Allah berikan dia petunjuk, kemudian dia ambil ini, dia tahajud lagi. Tahajud untuk memastikan itu yang Allah taufik, yang Allah setuju. Maka tambah yakin teori baru-baru mereka tidak akan istihar teori sebelum tahajud istikharah. Itu konsep yang orang jarang tahu. Jadi bukan hanya setakat kita ini ayat, ini Quran, ini data, ini masa mencocok-cocokkan ayat. Kadang-kadang kita cocokologi, ada ayat ini, ayatnya mencocokkan. Orang dulu tak, bukan mencocokkan, dia kaji, ditengok ayat, dijumpa tanya Allah. Ini konsep riset yang sangat penting. Maka kenapa sains Islam itu berkembang zaman dahulu. Dan teori mereka dipakai sampai hari ini. Ya, teori Al-Khwarizmi maka jadi komputer hari ini. Teori Ibnu Nafis bedah plastik hari ini. Banyak teori Al-Jazari, teori robot hari ini. Robot itu pada teori Al-Jazari. Sekarang ulama buat alat untuk mesin segala macam. Sebetulnya semua kemajuan modern hari ini tidak lepas daripada teori ulama Islam zaman dahulu. Hanya sayangnya umat Islam banyak hanya fikah, hadis, tafsir, kita lagi buat kitab itu.
Kitab mereka banyak macam kitab-kitab. Kita hanya kata ulama, kita tak kata ulama sangat banyak dengan segala macam kitab. Semua ilmu mereka ada kitabnya. Hanya kita kalau bicara agama, anggap hanya agama fikah, hadis, tafsir, itulah fikah. Yang sains bukan fikah. Fikah kimia, fikah perubatan, fikah yang semua ada fikah sebetulnya. Itu lebar ulama dulu sebetulnya. Ada tauhid fisika, tauhid matematik, tauhid semuanya sebetulnya. Tauhid, fikah masuk ke semua ilmu, bukan hanya ilmu. Karena kita terkena ada dualisme keilmuan. Ini akademik, ini agama. Padahal akademik itu pemisahan akademik dan ulama itu yang merusak manusia hari ini. Padahal akademik itulah agama, betul kan? Karena akademik tentang tauhid kepada Allah. Itu akademik semua tauhid itu. Dengan fisik kau tahu tauhid Allah, dengan perbuatan tahu Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah sepatutnya siapa? Pakar-pakar perubatan. Dia dapat dari otak, bagaimana Allah hebat otak. Dia dapat tentang jiwa, bagaimana Allah hebat dengan jiwa. Sepatutnya yang paling dekat sama Allah, orang-orang yang pakar dalam sains dan akademik. Betul? Hari ini terjadi orang akademik tak tahu agama, orang agama tak tahu. Islam tak akan pernah maju. Islam tidak akan pernah maju kalau masih terpisah. Sudah menyatu baru hebat. Menyatukan satu kan, menyatu dengan konsep tadi pencarian ilmu, dengan riset, dengan observe, dengan istikharah, dengan tahajud. Jadi orang pakar tahajud, pakar biologi dengan tahajud, pakar perawatan dengan tahajud. Baru kita akan maju, akan dapat mengalahkan Barat. Selama kita tak pakai itu, kita hanya tetap ikut Barat, hanya beragama Islam. Hari ini seorang pakar fisik orang Islam ikut fisiknya orang Barat, tetapi dia beragama Islam, betul kan? Ikut matematiknya orang Barat, tapi dia beragama Islam. Dia belum dapat mengislamiskan fisik dan matematik segala macam. Kita masih kalah, kita akan ikut dia. Udah ikut dia tak akan menang kita. Kita dah lain, baru kita lain metodologi baru kita menang. Dalam satu metodologi tak akan menang. Ini konsep saya kan apa? Kita kita generasi yang mangsa yang pemisahan ilmu agama, ilmu akademik. Kita akan datang muncullah generasi yang menyatu. Sekarang banyak orang hafal Quran, jadi saintis, hafal Quran, jadi perubatan, hafal Quran. Lama-lama nanti dasar dengan Quran itu dia akan membuat teori perubatan. Akan terjadi dengan Quran itu dia akan membuat teori perubatan. Dengan Quran teori tentang fisik. Sebenarnya orang zaman dulu semuanya macam itu. Bukan hafal Quran ya. Sekarang masih hafal Quran. Ini dokter hafal Quran, ini saintis hafal, masih hafal, belum sampai tingkat mengeksplorasi Quran, mentadabur Quran, dalam teori-teori sosial, teori politik, teori fisik, belum ada. Kita mengarah ke sana ke Allah. Ya. Karena kalau macam itu baru berjaya. Ini baru mengarah menghilap. Yang boleh kata kita yang mungkin 50, 100 tahun lagi yang baru jaya sebetulnya. Kalau kita sekarang baru kita masih landasan dasar. Anak dapat baca Quran, hafal Quran, jadi perubat. Ini masih landasan. Tapi belum cukup. Karena perubatan ini masih ikut Barat. Belum sampai tingkat Islam. Jadi itu yang kita harusnya dengan Quran, dengan hadis, dengan akidah, mengeksplorasi alam, mendapat teori baru. Baru kita akan menjadi akan itu tahapannya. Karena Islam itu waktu Nabi, Quran, hadis, sahabat waktu masuk kepada Abbasiyah, ilmu fisik, ilmu sains masuk. Waktu Andalusia bergabung semuanya paling jaya. Proses dan tetap boleh tahun itu generasi. Karena kita telah dirusak generasi juga. Kita ini telah dirusak generasi 15, 16, 17, 18. Berapa generasi? Berapa abad? Abad 15, abad 16, abad 17, abad 18, abad 19, abad 20. Kandang generasi yang rusak. Maka membuatnya abad 21,
abad 22, abad 23, abad 24 minimum. Baru kita boleh kembali ke zaman dulu. Dunia kita kuasai, hal kita dapat. Kuasai dunia, dapat akhirat. Kuasai dunia, hilang akhirat. Kita kuasai dunia, dapat. Sekarang kita tak berkuasa dunia, masih apa? Alhamdulillah dapat akhirat. Kita tak berkuasa kita ini. Sekarang dah muncul, kita kata muncullah pakar-pakar macam itu dah ada sekarang. Ketemu orang-orang Gaza dah mulai, Tuh Habibie sudah mulai kembali ke mengarahkan teknologi dan konsep Islam sebetulnya. Karena ini perlu generasi, bukan satu orang. Ya. Kita perlu orang ramai sebentuk fisik, tapi landasan agama tidak hilang. Karena waktu penjajah datang itu dibuatnya. Orang beragama tak paham akademik, orang akademik merusak agamanya. Itu dibuat, itu memang cara mereka merusak kita hari ini. Maka itu yang harus kita lawan. Maka teori-teori yang penting asas, maka fardu ain itu harus menjadi asas untuk fardu kifayah. Ya. Fardu ain menjadi asas fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain digabung, bukan digabung. Bukan integrasi. Bukan integrasi. Dan selama ini masih sekolah integrasi ya, integrasi. Bukan integrasi. Tapi fardu ain sebagai landasan di atasnya fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain menumbuhkan fardu kifayah. Jadi beda. Jadi saya kata itu konsepnya macam itu. Karena ini fardu ain. Nah ini fardu kifayah. Hanya agama, ini akademik. Karena baru disatukan ini, baru gini modelnya, betul kan? Akan tak boleh macam itu. Ini fardu ain agama, ini fardu kifayah. Menumbuhkan ini mungkin perubatan fisik, matematik, sains semua di sini. Dan kalau ini integrasi, betul. Kalau ini integrasi, dia bilang ilmu satu punya. Jadi perubatan ada sains akidahnya, ada akhlaknya, ada fikihnya. Dia memang ini ilmunya. Nah, ini kesatuan, ini yang menyatu. Itu konsep kita betul, konsep gimana Islam maju zaman dulu. Sahabat Nabi semua fardu ain. Tapi berbeda dalam fardu kifayah. Semua ulama, tapi dia pakar sains. Semua ulama pakar fisik. Semua ulama pakar perubatan. Jadi bukan asal gabung, bukan. Dia ulama dulu, baru ulama yang saintis, ulama yang perubatan, ulama yang sains, fisika, ulama yang biologis, ulama yang astronomi, ulama landasannya. Jadi fardu ainnya 100%, ini pun 100%. Kalau ini 50%, 60%. Beda. Ini konsep keilmuan dalam Islam. Fardu agamanya pakar, fardu kifayah pakar. Ini yang kita ingin arahkan generasi akan datang ke sana. Selama ini belum berhasil, kita masih kalah. Maka coba seorang Ar-Razi fisik, dia juga seorang faqih misalnya. Jadi semua tak dipisahkan. Kita masih terpisah. Masih ada barrier. Tidak boleh menyatu sebetulnya. Itu maka letak generasi. Sistem pendidikan sangat penting berubah. Jadi orang ngajar tauhid dengan sains. Bukan ngajar tauhid dengan sains, beda tak. Ngajar tauhid dengan sains. Ngajar tauhid dengan matematik. Tengok. Ini kan belum ada lagi. Belum ke sana sistem kita belum. Kita masih sains cari ayat cari ayat masih. Itu cocokologi, mencocok-cocokkan. Itu belum dapat macam. Itulah jaya, ini konsepnya.
Fardu ain semuanya punya, fardu kifayah dan sama semuanya, fardu kifayah berbeda semuanya dengan kepakaran masing-masing. Itu yang terhadap generasi akan datang. Kita ni udah salah sistem. Kita ni bangsa salah sistem. Kita akui, jangan malu-malu. Salah sistem kita. Dan fardu ain lebih pandai pertama rumah. Di rumah dibentuk fardu ain yang betul. Kuatkan di rumah. Kalau seperti ini kan umur 7 sampai 12 tahun ini fardu ain. 12 ke 18 fardu kifayah. 18 jadi pemimpin. Ini Islam. Tengok, tak ada konsep remaja dalam Islam. Hati-hati ya, tak ada konsep remaja dalam Islam. Yang ada anak dan balik. Remaja itu konsep barat yang merusak umat Islam. Betul kan? Remaja itu konsep barat yang merusak umat Islam. Remaja tak apalah ya. Anak-anak tak mana ada. Balik bertanggung jawab. Anak umur 7 tahun sudah berfikir. Anak umur 10 tahun sudah tahu apa yang akan dilakukan. Tengok. Jadi sistem pendidikan kita rusak hari ini sebetulnya. Anak dimanjakan. Anak bukan dilatih jadi pemimpin. Anak jadi orang ikut hawa nafsu hari ini. Semua anak. Betul kan? Apa anak raja, anak muda ikut hawa? Anak muda sudah jadi pemimpin. Konsep ini dibuat oleh Yahudi tanpa agama, tapi Yahudinya kuat Yahudinya, tapi dia pakar semua bidang. Umur 18 tahun pakar ya, itu Yahudi punya. Dengan sekolah bernama Kibbut. Kibbut itu adalah sebuah training center di Yahudi di Israel. Ada 280 kibbut center. Semua anak Yahudi sedunia wajib ikut kibbut di Israel. Itu membentuk Yahudinya. Apapun kepakarannya wajib ikut. Jadi kalau cuti sekolah, anak Yahudi di mana? Di kibbut. Cuti sekolah, anak engkau di mana? Tengok. Cuti sekolah 3 bulan tiap tahun, anak engkau di mana? Traveling. Anak Yahudi di mana? Di Israel. Itu buat Yahudi. Kalau anaknya 18 tahun jadi Yahudi terbaik, pakar terbaik. Ini sudah tahu. Jadi dia buat cuti itu, jadi dunia ini oleh Yahudi dibuat sekolah cuti untuk Yahudi buat pendidikan di dunia. Ada cuti 3 bulan, betul? Untuk apa? Untuk anaknya belajar agama Yahudi di Israel. Kita ada cuti 3 bulan, anak kau di mana? Pening kepala emaknya. Anak rumah pening kepala, tak di rumah lebih pening kepala. Kenapa? Di rumah hanya main game, keluar rumah hanya jalan. Karena kau tak punya program cuti sekolah. Bukan program biasa, program camp. Yang betul-betul bukan camp ibadah, camp. Ini ibadah di mana tambah lari semua. Kenapa kau ibadah aja, bukan berpikir. Ya. Ya, ada konsep yang kita sepatutnya anak kau 3 bulan camp di Mekah. Sepatutnya buat macam tu 3 bulan camp di Mekah. Bukan umrah, camp. Tahu sejarah Nabi, tahu dia nak pakar ulama dulu, tahu sejarah semuanya. Sepatutnya buat macam itu.
Kalau umrah tak payah nak ambil, belum wajib umrah pun dia. Tengok, dia pun belum wajib umrah, betul kan? Umrah punya 3 jam umrah tu. Umrah kan 3 jam. Ya. Pusing Kaabah, sa'i, tahan boleh 3 jam. Bukan lama sangat umrah tu sebetulnya. Tapi yang 8 jam yang lain mah 2 minggu. Misalnya kau kata untuk umrah, ya. Yang umrahnya 3 jam, yang lain tu apa? Umrah kedai. Jadi ada program yang perlu dirubah. Terus saya pernah buat tu, saya dulu selalu bawa orang-orang haji dulu, umrah tu saya di Kairo dulu. Saya boleh merubah orang waktu dalam haji. Saya ubah orang dalam haji. Haji biasa umrah, malam di hotel saya buat camp je lah malam. 40 hari dia berubah otaknya tempat. Yang tak bertudung jadi bertudung, yang tak semen jadi sembahyang, yang tak 40 hari camp. Bukan ibadahnya perlu kan, mencuci otak, betul kan? Tiap malam saya buat diskusi tentang agama. Saya ajak amanah betulkan pemahamannya. Tiap 4 hari pulang berubah. Ini pulang haji berubah tak? Berubah tu pakai tudung 40 hari lepas tu. Saksiah tidak berubah, ilmu tidak menambah, ibadah yang ada. Harusnya pulang haji, pulang umrah, saksiah berubah, ilmu menambah. Ini pun ini paket, bukan paket hotel, paket saksiah. Karena semua travel hotel, mau hotel bintang berapa, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Tak payah hotel pun, pakai camp lebih enak. Ya, saya pernah haji, saya pergi haji Purada. Saya tak pakai hotel, pakai kemah. Lebih enak, di Arafah pakai kemah sendiri, di Mina pakai kemah sendiri, jalan-jalan. Lebih nikmat tu. Main Musdalifah jalan kaki, nikmat sebetulnya. Merasakan alam, itu baru enak. Kalau hanya merasakan hotel sama di KL. Apa beda haji dan umrah? Apa beda haji dan di KL? Kau itu di hotel sama tak? Bedanya kalau turun, Kaabah itu bedanya. Lucunya lagi, dekat hotel supaya dekat ke Kaabah. Tapi kalau ada hotel dekat lama pun turun Kaabah. Konsep memang gila banyak. Tujuan haji, tujuan umrah untuk pembentukan saksiah tak berjaya. Padahal dijadikan itu untuk itu. Allah jadikan haji umrah itu untuk pembentukan saksiah ke tempat Nabi dan tempat sahabat. Untuk mengikut mereka, jadi macam mereka. Sekarang umrah, haji tinggal baca doa, pening kepala. Kan baca doa, dia tak berdoa Allahumma, tapi tak siapa kau baca tak tahu juga kan. Akhirnya haji tu hanya pusing-pusing, lari-lari, baling-baling, duduk-duduk. Pulang, tahu aja. Sebagai makna ini konsep sangat bagaimana konsep Islam membentuk satu sistem dan masyarakat sebetulnya. Okey, kemudian walau antusibah musibatun qadamat aidim fa yaqulu rabbana Allah arsalta lana rasulan fanattabi ayatina. Maka kalau tidak ada rasul kepada satu umat, maka umat akan kena musibah. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk yang datang. Di ayat 47 itu petunjuk sebetulnya. Tapi dengan ada, maka kadang-kadang waktu dulu mereka berkata, ya Tuhan, kalau tidak hantarlah Rasul kepada kami, padahal kami akan ikut Rasul Engkau. Antara keinginan dan kenyataan beda tak? Dia ingin kalau Rasul datang akan kami ikut, betul. Tapi waktu datang Rasul dia tak ikut. Betul, sama kan? Engkau ingin belanja, beli barang ABC. Waktu pulang belanja, barang yang beli tak terbeli, yang terbeli. Di mana rusaknya?
Gimana rusaknya? Hawa nafsu, setan akan mempengaruhi berpikir seseorang. Atau awal pikir betul, kalau datang Rasul kami ikut, betul kan? Waktu datang Rasul ikut tak? Belum tentu ikut. Kenapa? Pada waktu datang Rasul, masuklah setan menggoda hawa nafsu engkau. Kan Rasul bicara kebenaran, setan nafsu bicara kenikmatan. Hati-hati kan? Rasul bicara kebenaran, nafsu ingin kenikmatan. Jadi belum tentu yang satu nikmat. Maka kita akan, waktu kita masih mencari kenikmatan, takkan ikut Rasul. Ini wahyu. Karena nafsu mencari kenikmatan, akal mencari kebenaran. Pertarungan antara nafsu dan akal sangat hebat sebetulnya. Banyak orang awalnya betul, tengah jalan menteri itu waktu kempen, saya anti rasuah sebelum jadi menteri, masuk menteri, insyaAllah. Itu yang susah, sama, semua sama. Itu cara perempuan pun juga sama. Tak baju shopping belanja apa ini 5 item aja baju. Sampai shopping komplek berapa item? Sama. Kenapa? Tak dapat mengawal hawa nafsu sebab apa? Paling banyak setan di pasar. Betul. Jadi waktu kau tak beli, beli tak. Tidak dicari lain, dapat lain. Waktu dia mencari pakai akal. Waktu dapat itu bukan pakai akal, dapat nafsu. Yang paling susah istiqomah adalah akal selama-lamanya. Dan hidup bersama itu. Istiqomah dengan apa awal? Awal betul, niat betul. Tengah jalan. Maka kata Nabi, kalau kau tidak sedekah, jangan niat aja loh. Aku sedekah nanti lah. Kau dah nanti masuk setan. Kau dah sedekah, langsung sedekah. Jangan nanti-nanti. Kau dah nanti masuk. Wah, ya, belum beli inilah, belum beli, semua beli tak sedekah jadi. Ini cara setan, ini konsep hidup. Ini konsep hidup antara kebenaran dan hawa nafsu. Setan tidak akan membiarkan manusia dalam kebenaran. Dan setan akan diajak ikut hawa nafsu karena lebih nikmat dengan hawa nafsu. Sama dengan Rasul, mana Tuhan, datang Tuhan bagi Rasul hilang. Ini konsep kemanusiaan hidup sebetulnya. Kenapa waktu orang-orang kafir masuk neraka kan? Dalam soal muluk, lau kunna na'kil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu berakal, kami tak mungkin masuk neraka. Betul kan? Kalau kami berakal, tak mungkin masuk neraka. Jadi kenapa dia masuk neraka? Tak ikut akal, ikut hawa nafsu. Itu penting itu konsep itu. Kenapa? Akal itu sangat penting. Karena akal lah yang akan menuju pada kebenaran petunjuk Allah. Kalau akal tak dipakai, pasti hawa nafsu. Hati ada dua. Hati ada dua hati. Masuk antara dua. Nafsu atau petunjuk. Atau nafsu masuk ini. Kalau masuk petunjuk, nafsu keluar. Kalau masuk nafsu, ini tak masuk. Ayat ini, hati itu kok hanya untuk bekas. Tengah-tengah ada setan. Ini kau tahu ini. Setan, tapi kita sini, waktu kita antara sini, kita berkait dengan akal.
akal akan menimbangkan ikut itu kena itu, maka dia condong ke sini akal. Kalau nak berakal akan condong kepada petunjuk. Ini supaya nampak dia apa itu konsep hati sebetulnya. Jadi kita, kalau kau tak berfikir, rusak. Kenapa yang dirusak? Kenapa anak-anak generasi apa yang dirusak? Akalnya. Di mana akal? Otak depan. Otak mengambil keputusan. Bukan otak kanan, bukan otak kiri. Otak kiri untuk berpikir sains. Otak kanan tentang manajemen. Ini hanya kerja aja. Otak depan untuk memutuskan persoalan hidup, solusi. Maka kenapa anak boleh dirusak otak depan? Otak kiri tak dirusak, otak kanan tak dirusak. Walaupun dia pandai, hebat dalam manajemen, kalau otak depannya rusak, rusaklah dia. Untuk merusak otak depan apa? Dipakai hanya dua. Satu namanya dadah, kedua adalah panducah. Gambar-gambar lucah dan dadah merusak otak depan, bukan otak kanan, bukan otak kiri. Maka orang boleh pandai tapi bodoh. Bodoh otak depan, dia pandai otak kanan, otak kiri. Dia engineer hebat tapi tak terkawal. Mengawal hidup di sini, mengawal hidup di dalam otak depan. Itu namanya ubun-ubun orang dulu kata, otak depan. Ya, ini fungsi paling penting. Kita kalau dibuat pandai kanan, pandai kiri, rusak depan. Jadi apa? 4 kali. Pandai kanan, pandai kiri, depan, rusak. Sehingga sudah rusak depan, apa yang terjadi? Akan ikut hawa nafsu. Kalau depan rusak, orang akan ikut hawa nafsu. Akhirnya kanannya hebat, manajemen, pandai mentadbir, pakar sains, kirinya hebat, tapi hidup untuk hawa. Berapa kan? Kenapa mereka menyerang kita dengan dadah dan lucah? Menyerang generasi Islam dengan dadah dan lucah. Memang itu serangan. Mereka buat, mereka tahu, mereka tak buat, mereka tak ambil dadah. Yang dadah yang buat mereka untuk kita, dia tak pakai. Betul kan? Yang lucah dia buat, dia pun tak pakai. Dia buat untuk merusak generasi kita. Di mana ada negeri yang hebat Islamnya, bagi dadah banyak. Betul tak? Tengok Kelantan, bayar dadah tak? Di mana ada dekat masjid, pergi tempat lucah. Betul tak? Nampak kan serangannya? Nampak tak serangannya? Disebabkan generasi dirusak. Ini sistem ini, kalau dia belajar otak, dia belajar struktur otak, dia paham apa yang harus kita serang. Dia serang otak depan, sehingga kita boleh pandai macam mana, tak pandai memutuskan. Semua keputusan akan ikut hawa nafsu. Itu bahaya. Maka hidupnya hanya untuk hawa nafsu. Politik untuk hawa nafsu. Kekayaan untuk hawa nafsu. Kepandaian untuk hawa nafsu. Betul kan? Yang muda pun kemudaannya untuk hawa nafsu. Tambah tua untuk hawa. Hidup hanya untuk hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau tidak melihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nafsu sebagai Tuhan. Apa Tuhan? Sesuatu yang diikut, sesuatu yang disembah, sesuatu yang ditaati, itu Tuhan. Betul kan? Rusak ini sampai dari sekarang. Kita, Tuhan kita bukan Allah. Tuhan kita hanya banyak hawa. Karena semua perbuatan kita, semua hidup kita hanya untuk melaksanakan kepuasan hawa
bukan ridho Allah. Karena dirusaklah cara berfikirnya. Kenapa orang dulu dadokan anak pegang bulan pegang ini. Ini penting. Ini portal apa dalam bahasa saya itu portal apa otak depan disebut. Ini otak yang paling penting. Engkau harus jaga ini. Ini rusak habis. Kau belakang rusak okey. Hanya rusak hanya bodoh aja, tapi tak sesat. Banyak orang bodoh tak sesat. Banyak orang sesat bodoh, pandai. Sesat tapi pandai, betul? Ada tak? Banyak orang masuk ayah pin itu pandai-pandai semua. Jadi ini kena pandai di belakang, sesat depan. Ini ada hidayah atau sesat. Sini pandai atau bodoh. Sini pandai mengatur, betul ya? Tiga otak ini sebetulnya. Kalau kita paham kan? Kenapa mereka ada yang dadah, ada yang lucah? Kenapa? Mereka belajar. Dan lebih betul lagi adalah lucah. Lucah itu 3 kali lebih dahsyat kerusakan otak daripada dadah. Dengan lucah lebih rusak 3 kali. Di otak ini sebetulnya. Maka kenapa mereka masukkan semua? Senggang game pun dah ada lucah. Apa pun lucah kan? Karena itu merusak. Anak-anak main game, bonusnya lucah. Dibuat macam memang dibuat. Ini bukan kebetulan. Memang dibuat. Memang dirancang. Untuk siapa? Supaya kita tidak berakal. Supaya kita tidak dapat memakai akal dengan cara yang betul. Rancangannya. Dan maka ini konsep di antara agama dan psikologi itu paham kan? Orang-orang tak pisah, tak boleh pisah sebetulnya. Karena dunia macam ni. Kita nak jadi anak kau bukan dengan sibuk engkau pukul, bukan. Betulkan otak dia dulu. Ajak dia berfikir yang betul dulu. Nabi la'ibu sab'an wadi'u sab'an. Kemudian wadi'u kawan. Didik anak dengan main-main 7 tahun pertama. Didik anak dengan disiplin 7 tahun yang kedua. Didik anak dengan berdialog 7 tahun yang ketiga. Tengok. 7 sampai 7 bermain. 7 sampai 14 disiplin. Hampir remaja. 14 sampai 21 berdialog. Ajak berfikir yang betul. Ini konsep dalam pendidikan sehingga akalnya berfungsi. Selama ini kita punya otak tak berakal. Beda tak otak dan akal? Kita punya otak tak berakal. Sama dengan lembu punya otak. Lembu punya otak tak? Berakal tak? Nanti cucuk hidung tarik ikut tak? Sekarang ada orang kira tarik ikut tak? Bedakan otak dan akal, proses berpikir dengan betul. Hanya maka kalau hilang akalnya, kalau akal hilang, akal rusak, bukan hilang, kayak akal mabuk namanya. Hilang rusak akal, nafsu yang akan berkuasa di hati engkau, itu pasti. Kalau nafsu berkuasa, semua perbuatan, semua pendengaran, semua akan menuju ke nafsu semua. Semua langkah untuk nafsu. Tujuan untuk nafsu rusak kita. Konsep macam itu semua. Kemudian antara keinginan dan antara kebenaran dan keinginan. Betul kan? Benar ada antara keperluan dan keinginan. Keperluan tu need, keinginan want. Kemana banyak? Need atau want? Ayo, ikut kau need atau want? Need kebenaran, want nafsu. Kita banyak bukan need tapi want. Betul? Kita rusak, kita kena banyak want. Rusak, kita banyak want-nya rusak, bukan need-nya. Malah kerana need hilang, want banyak. Kalau need aja itu namanya, maka orang need tanpa want namanya zuhud. Orang need tanpa want namanya zuhud. Orang banyak want namanya mewah. Lagu, taraf, mubazir. Itu
banyak uang, tengok. Kita ini lebih banyak uang daripada, akhirnya hidup kita gelisah. Kenapa gelisah? Terlalu banyak uang terlalu banyak, capek kurang, akhirnya gelisah, betul kan? Kalau uang tak ada gelisah tak? Kalau uang tak ada gelisah tak? Orang dulu tengok makan nasi pakai pucuk ubi, ikan asin, itu kan? Kenyang tak? Kenyang. Engkau ada ayam goreng, ayam penyet, ayam pukul, ayam compat. Tak kenyang itu, kenapa? Uang yang banyak. Beda kan? Dulu orang dulu nasi putih, pucuk ubi, ikan asin. Tak pakai sambal belacan, enak. Kau kan udah banyak, pusing, kalau pakai ikan enak juga. Kenapa yang kau cari uang bukan ini? Ini konsep itu. Ya, Islam itu mengajarkan bagaimana memenuhi need, bukan uang. Karena kalau uang itu bicara nafsu. Itu kita dah dilatih, jangan dulu bicara uang. Anak engkau ajar uang di rumah engkau, akhirnya waktu jadi dia menteri jadi uang juga banyaknya. Di rumah engkau uang bukan need, akhirnya anak jadi orang penting, uang semuanya, betul? Udah kaya tetap kurang. Udah kaya tetap. Kenapa? Uangnya banyak. Ini konsep hidup ya. Hidup beragama itu kita mungkin hidup untuk agama. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup itu namanya need. Kalau hidup untuk makan namanya uang. Kita mana kita? Kenapa? Agama itu konsep hidup sebenarnya. Agama itu bukan hanya ritual. Banyak orang ritualnya betul, agamanya salah. Ritualnya betul, tapi hidupnya salah, banyak tak? Kita ingin ritual betul, hidup juga betul. Saudi itu ritual hebat, hidupnya salah. Orang Arab sekarang ritualnya hebat, betul ritualnya, hidupnya salah. Harusnya agama itu mengatur hidup, bukan mengatur ritual. Yang kau pisahkan. Maka kenapa muncul kegelisahan, ketamakan? Karena ini konsepnya sebetulnya. Dua yang terpikirkan bersama macam itu sebetulnya. Ini konsep itu. Al-Ladiyah, kemudian akhirnya dekat kul falamma ja'umul haqqu, tengok. Falamma ja'umul haqqu min indina. Kalau ini kebenaran, itu ayat 28. Maka waktu datanglah kebenaran daripada sisi kami, datang Rasul, datang Quran, datang petunjuk. Qalu laula utiya misla ma utiya Musa. Dia tak langsung ikut. Ini kepada orang-orang Yahudi Madinah waktu itu. Atau datang aja, karena Yahudi Madinah mengharapkan datang Nabi. Karena tak sesuai dengan keinginan mereka. Nabi itu seorang Bani Israel, datang orang Arab. Ya, kan keinginan tu. Mana gaulan? Nabi keperluan, Rasul keperluan. Tapi kendaknya Rasul yang orang mereka itu keinginan, beda kan? Akhirnya mereka dikuat sesuai keinginan mereka. Harusnya Rasul minta Rasul pakai Rasul. Siapapun Rasul tak ada masalah, karena mereka perlu Rasul. Jika masih mencampur keinginan dan keperluan, datang Rasul pada mereka. Laula utiya sama utiya Musa. Maka
Kenapa Rasul tak sama macam Musa? Ini adalah keinginan. Padahal tak mungkin sama. Alam ini wajib beda. Sunnatullah. Apa di alam itu semuanya beza. Sampai yang paling kecil Al-Bannan itu Quran. Garis jari engkau. Tadi yang sama di muka bumi. Kan? Jadi beda itu sunnatullah. Beda itu sunnatullah. Tapi bagaimana engkau dapat menerima perbedaan dan menghargai perbedaan, itu baru namanya ukhuwah. Datang Muhammad petunjuk kita. Jangan tengok di Arab bukan Arab. Tengok Arab bukan Arab, bukan masalah Islam. Kita mengakui semua Nabi Adam sampai Isa Rasulullah. Adam bukan Arab, Ibrahim bukan Arab, semua Arab, soal Israel, tak kisah. Selama dia Rasulullah, kita terima semuanya. Hanya kita mengatakan Nabi adalah Rasulullah yang paling utama, tanpa menafikan Rasul yang lain. Dan kita tak menerima pengagungan Rasul yang dibuat oleh orang lain. Tidak. Kita menerima Isa sebagai Nabi, tak menerima Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Kita menerima Uzair sebagai Nabi, tak menerima Uzair sebagai anak Tuhan. Karena memang dia sebenarnya adalah Nabi, bukan anak Tuhan. Jadi kita hanya menerima apa yang tetap. Perbedaan suku, bangsa, tak ada masalah dalam Islam sebetulnya. Karena kita ini satu, min Adam wahid, dari Adam yang satu. Tapi berbeda wajib. Sama bahaya. Jantina laki perempuan beda wajib, sama bahaya. Tak mungkin sama. Karena dalam perbedaan lah akan ada kesempurnaan. Dalam perbedaan ada kesempurnaan. Engkau masuk taman, sama bunganya, nikmat tak? Masuk taman, banyak warna-warni, baik tak? Mana baik? Menikmati perbedaan. Ya. Kan? Satu warna, banyak warna, mana baik? Kita ada perasaan, kita ada emosi, semua ada feeling. Tapi bukan kau kacau, jangan yang mudah ada kau kacau. Aku nak roban ini, tak boleh. Tukang kebun yang tahu. Tukang kebun buat warna ini sini ini, tukang kebun kau kan. Kan kau tak kau rusak tak boleh. Dia mati kau tak nak boleh bang. Ini konsep hidup. Terkadang hidup ini tak tahu perbedaan. Anak engkau 10, insya Allah 10 beda. Kan? Dapat satu sama mungkin tak. Yang 10 sama pun tak. Ada istri 4, bapak beda betul. Ya. Nabi dengan Saudah 62 tahun, Nabi dengan Aisyah 9 tahun, beda berapa puluh tahun. Bersikap dengan masing-masing dengan penghormatan. Ini konsep hidup sebenarnya. Mungkin Quran itu aja konsep hidup bagi saya. Kita hanya selalu salah melihat Quran. Quran itu hanya bagi pahala, bukan konsep hidup sangat penting. Kita tidak yang pertama tak mungkin. Harus berbeda, tapi dia ingin yang sama macam Musa. Awalam ya'budu bima utiya Musa, padahal kata Allah di sini tu. Mereka kata Muhammad macam Musa. Kalau Muhammad macam Musa, mereka kafir. Kenapa? Kenapa Musa ada pun dia kafir? Jadi dia kata Muhammad macam Musa hanya helah. Supaya tak ikut Muhammad. Memang dia tak nak ikut petunjuk. Orang tak nak itu 1000 alasan, betul. Orang yang tak nak macam-macam alasan. Ajaklah ngaji. Wah, saya sakit lah. Saya ada kawan jalan-jalan lah. Kalau tak nak. Kalau nak 1000 jalan.
Kalau tanah 1000 alasan. Kalau nak 1000 jalan. Kalau tanah 1000 alasan. Kan kalau nak innamal usri yusra, fanuyassiru lil yusra. Kalau nak fanuyassiru lil yusra, kami akan memudahkan untuk dapat kemudahan. Itu konsep. Yahudi tanah dia kata kau macam ni, tak macam-macam. Memang alasan tanah ikut, walaupun dapat tanah ikut juga. Kalau sahiran itu ada haram. Ada kata oh dia 2 sihir. Muhammad tukang sihir dengan mujizatnya, Musa tukang sihir. Bagi mereka mujizat tukang sihir, padahal mujizat Musa datang mujizat, Muhammad ada mujizat juga. Berapa banyak mujizat Nabi Muhammad sampai tingkat membelah bulan misalnya, hidupkan orang mati. Pentingnya mujizat Nabi, tapi apapun alasan mereka tak. Kita boleh bayangkan ya, bagaimana orang-orang kafir zaman Nabi teruknya. Nabi itu, kalau kitab Asyuti tentang Khasais Kubra, ada 300 hadis mukjizat. Itu saja mereka tak ikut, kan? Jadi tak kata sama. Muhammad lebih banyak daripada Nabi Isa. Musa 9 aja macamnya. Nabi banyak. Isa berapa? Isa pun misalnya hanya yang paling hebat menghidupkan orang mati. Itu ketika ada Mona Lisa itu, adik si Mona Lisa. Itu kan anaknya, orang anak muda mati, kata Mona Lisa, aku ikut kau Isa kalau kau hidupkan adik aku. Isa hidupkan adiknya. Nabi pernah ada orang Badawi, ya Rasulullah, kalau engkau aku berikan engkau, tolong engkau hidupkan anak aku yang dah aku kubur mati-mati, aku kubur dia hidup. Oke, kata Nabi, di mana dia? Sana datang. Nabi panggil, hai Fulanah binti Fulanah. Labbaik ya Rasulullah. Menjawab orang kuburan, labbaik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau engkau nak sesuai dengan minta ayah engkau, mak engkau, aku akan dengan izin Allah aku hidupkan engkau. Apa kata si anak tadi? Ya Rasulullah, aku lebih nikmat hidup di dunia. Si anak bercakap, aku lebih nikmat hidup di alam barzah dari dunia. Aku tak nak hidup lagi. Kenapa? Sebab teman lebih enak hidup. Hidup ini enak di dunia atau alam barzah? Bagi orang beriman hidup lebih enak, hidup dunia atau alam barzah? Ya. Alam barzah tak ada masalah, betul. Dunia banyak masalah, betul. Jumpa suami masalah, jumpa istri masalah, jumpa anak masalah, berjiran masalah, betul kan? Kalau kau tak hidup tak ada masalah, mudah matilah engkau. Kalau kau tak hidup tak ada masalah, paling mudah matilah engkau. Kalau kau beriman matinya tak ada masalah. Kalau kau mati beriman tak ada masalah. Engkau beriman hidup banyak, engkau beriman hidup masih banyak masalah, betul tak? Hidup beriman banyak masalah tak? Tambah banyak masalah. Mati beriman masalah tak? Ya. Maka kata Umar itu ajaran al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu nikmat bagi orang beriman. Kematian itu nikmat bagi orang beriman. Maka kalau ada sayang orang beriman, dicepatkan matinya. Ya. Kalau ada yang mati-mati, Allah panggil, tak urus dia. Ya.
Emang ya. Kalau tidak hidup pasti bermasalah. Kalau misalnya ada gue berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Betul kan? Berani hidup, tak takut mati. Kenapa? Kau memang dah hidup. Mati itu yang wajib. Maka berani hidup, berani mati. Boleh tak? Berani hidup, berani mati. Tengok orang Gaza. Berani hidup, berani tak takut dia mati. Kalau mati, alhamdulillah. Yang takut mati kan kita yang tak ada amal. Berani hidup, tak takut mati. Itu guru saya dulu di pondok pada itu. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, mati saja. Kalau tidak rehat, tidak rehat, mati aja. Hidup tak boleh rehat. Al-hayatu intiqalul amal ilal amal. Hidup itu berpindah satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Tidak akan hatil amal, tidak akan hatil hayat bil amal, fal mautu aula. Kalau hidup tanpa amal, maka mati lebih baik. Kalau hidup tanpa amal, maka mati lebih baik. Apa dia? Biasa, kenapa ya banyak? Itu kalimat Sokidef, seorang penyair Arab. Tidak akan terrahat bil fal mautu. Kalau tidak rehat tanpa amal, mati lebih baik. Betul kan? Tak betul? Itu hawa nafsu itu. Hawa nafsu tidak hidup, tapi tidak buat baik susah. Hidupnya perjalanan hidup, jalan-jalan. Mati itu urusan Tuhan, tapi kita siap ada. Maka kita siap mati bila masa. Tidak masalah. Kalau kau baik pasti baik. Kalau kau hidup kau baik pasti mati. Tapi kan yang paling susah engkau hidup tak baik, mati tak baik, mustahil. Hidup tak baik tapi mati nak baik. Itu sama orang tak kenyang tanpa makan. Itu khayalan namanya. Kau sehidup. Ya orang kami macam itu. Maka orang kami Muhammad punya mukjizat, punya mukjizat. Tetap qalu inna bi kullin kafirun. Kami kafir dengan dua-dua. Kenapa? Karena mereka mencari kesenangan mengikut hawa. Itu hanya. Akan tolak semua kebenaran. Hanya tadi alasan banyak. Karena mereka kafir. Kul fa'atu bi kitab inilah. Hai Muhammad, katakan hai Muhammad kepada mereka. Kalau engkau tidak hidup engkau betul, dia akan merasa dia betul. Kalau engkau betul, kata Nabi, datangkan kitab dari sisi Allah yang lebih hebat daripada Quran dan Taurat. Silakan. Allah itu tidak egois. Ya. Allah itu sangat demokratis. Betul kan?
Kalau engkau boleh mendatangkan kitab petunjuk lebih hebat dari Quran sama Taurat, silakan. Ada tak? Jadi kalau engkau boleh sesat tapi dengan dalil, terlebih dari Quran hadis, buktikan datangkan. In kuntum shodiqin. Kalau kamu orang yang benar, karena kebenaran itu ikut petunjuk. Kebenaran itu ikut petunjuk, bukan ikut hawa nafsu. Kalau kau merasa benar dengan apa yang kau buat, datangkan dalil petunjuk. Kalau yang ada petunjuk lebih hebat dari Quran, silakan buktikan. Oke, gitu Allah, kalau kau dapat. Kalau tak, jangan. Kalau kau tak dapat, engkau bodoh lah, ada kita ikut. Kan sama. Ini makanan baik, ini makanan basi. Engkau mana makan yang baik, tapi tak tiba-tiba yang basi, bodoh kan? Ini Quran, ini kalau ada yang lebih, jangan ikut. Kalau tak ada, kenapa ikut Quran? Kalau memang kau tak dapat mendatangkan petunjuk daripada Quran, kenapa tak ikut Quran? Ini mafhum mukhalafah. Engkau tak cari yang terbaik, silakan. Engkau tak ikut Quran, silakan. Tapi dengan alasan, datangkan dulu petunjuk lebih baik daripada Al-Quran. Macam mana hadis kursi mengatakan, hai hambaku, kalau kau tak nak menyembah aku, carilah dunia, bukan dunia aku. Betul? Kata Allah, hai manusia, kalau kau tak nak menyembah aku boleh, tak nak menyembah aku boleh, tapi carilah dulu dunia, bukan dunia aku buat, ada tak? Jadi selama engkau hidup di dunia aku, wajib ikut aku. Kan sama kata orang Malaysia, kau nak taat pada raja, cari negara yang betul kan? Engkau di Malaysia, tak taat sama raja, cari negara yang sama sekarang. Engkau hamba Allah, di bumi Allah, tak nak ikut Allah, cari dunia lain. Kalau kau mampu boleh, kau tak mampu jangan. Logiknya betul. Kalau kau dapat Quran, tak dapat yang lebih baik, kenapa tak ikut Quran? Kalau ada satu yang baik kau tak ikut, ya bodoh namanya. Paling kau hanya ikut keinginan diri kau sendiri. Karena itu kau ikut Tuhan atau ikut diri sendiri. Diri ini banyak karena nafsu. Tak ada orang bebas. Ingat dia, tak ada orang bebas. Orang kata bebas kenapa? Kebebasan itu kan ikut hawa nafsu. Mungkin orang bebas kan? Bebas dari apa? Bebas dari apa? Kan banyak orang ingin bebas agama, bebas aturan, bebas undang-undang, bebas kan? Dia bebas tak? Orang itu tak akan mungkin bebas. Yang betul-betul bebas, kalau dia tak ikut diri, ikut aturan, ikut hawa nafsu. Ya, orang yang ngaku bebas itu dia orang terikut hawa nafsu. Betul kan? Tak ada orang bebas. Artinya tak ikut apa-apa kan tak? Orang tak ikut apapun juga ada tak? Tak ada.
Hidup hanya ikut peraturan itu adalah nafsu. Karena dirinya tak mungkin bebas. Jadi kebebasan itu adalah slogan yang tak mungkin terjadi. Itu slogan Barat untuk lepas daripada gereja zaman revolusi Prancis dulu. Betul kan? Itu Eropa di bawah gereja semua Vatikan. Semua kerajaan bawah Vatikan semua. Revolusi Prancis kebebasan. Dia kata bebas daripada kungkungan agama. Ingin bebas dengan diri. Pada dia waktu dia bebas dengan agama, dia masuk dalam ikatan hawa nafsu. Itu yang harus paham. Maka anak sweet 17, oh ini bebas. Bebas apa? Anak kau 17 tahun, kan kau tidak itu bebas. Bebas apa? Bebas dari rumah, bebas dari aturan ayah, aturan emak, bukan bebas. Engkau jadi orang tak punya hitungan ikut hawa nafsu, sama dengan ingin bebas betul, mudah ikut aja hewan. Selesai. Hewan itu bebas, betul kan? Apa dah buat dia? Itu pun tak bebas. Ada hukum alam. Apa hukum alam? Hukum rimba, hukum hutan apa? Siapa yang kuat yang menang, mana bebas? Hukum rimba itu siapa kuat dia menang, betul? Bebas tak? Tak bebas juga. Tak ada kebebasan yang mutlak di muka bumi. Itu yang sengaja dibuat oleh Barat pada kita untuk bebas agama. Padahal anak 17 tahun itu bukan bebas, malah terikat dengan taklif. Betul kan? Sebelum dia balik, dia tak ada hukum. Waktu dia balik ada hukum. Tengok, yang bebas waktu itu sebelum balik itu bebas. Waktu balik, hukum datang. Ini bukan kebebasan. Engkau masuk balik wajib taat sama hukum. Bebas daripada diri ikut konsep Tuhan. Karena ada tanggung jawab. Ini konsep mengenai teman. Jadi kadang kata ada, nggak mungkin. Baiklah kaji ibu kalau tak menjawab. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dia. Kalau engkau tak dapat mendatangkan kitab yang lebih hebat daripada Quran dan usul Taurat, berarti engkau sebetulnya bukan ikut petunjuk, tapi ikut hawa nafsu. Jelas. Hanya dua hidup ini, ikut petunjuk atau hawa. Semua. Karena Islam mengatur semua. Nafsu untuk semua. Dan Islam bukan membuat engkau ikut hawa nafsu, tapi Islam adalah jalan hidup yang mengawal hawa nafsu. Agama itu bukan bebas hawa nafsu. Agama itu adalah bagaimana mengawal hawa nafsu. Nafsu yang terkawal dengan nafsu yang bebas berbeda. Atau tak hawa nafsu beda lagi. Agama lain banyak itu menghilangkan hawa nafsu. Kenapa padri itu tak kawin-kawin? Orang paling bodoh lah padri. Bodoh tak? Dia punya nafsu karena kawin bodoh tak? Kan bodoh. Udah salah cari Tuhan, bodoh lagi. Dunia tak dapat, akhirat tak sampai. Islam mengatur hawa nafsu.
Karena manusia tak mungkin tanpa hawa nafsu. Manusia nafsu itu untuk hidup. Kalau manusia tanpa hawa nafsu tak dapat hidup. Engkau jadi malaikat mustahil. Kenapa dalam Islam puasa pun tak boleh puasa wisal. Puasa tak makan-makan tak boleh. Kerana makan itu keperluan. Puasa buka baru boleh. Puasa orang Jawa tak boleh. Maksudnya betapa dalam gua cari ilmu setan. Puasa 7 hari 7 malam tak makan-makan, matilah engkau. Setan yang masuk. Kenapa? Karena cara puasa ikut setan. Islam tak ada puasa betapa 7 hari 7 malam. Tak makan, tak minum. Islam wajib makan, wajib minum. Hanya diatur masa oleh Islam. Tengok. Karena dia ada nafsu. Jadi agama bukan menghilangkan hawa nafsu. Agama itu mengatur hawa nafsu untuk kehidupan. Agama bukan buat orang lari pada kehidupan. Itu sami-sami dalam betapa dalam gua. Sami betapa dalam gua. Tambah lama di gua, tambah panjang rambut, tambah panjang kuku, tambah suci dia. Mana dia dulu? Tengok. Islam itu bergaul dengan masyarakat. Tengok. Islam itu ikut hawa nafsu. Tengok, ya kan konsep Hindu suci itu betapa. Konsep Islam suci itu jadi padri. Konsep Islam apa suci itu? Suci dalam Islam, engkau mengamalkan hidup engkau ikut petunjuk Tuhan. Bukan mengasingkan diri. Bukan engkau tanpa hawa nafsu. Nabi tak pernah masuk gua Hira setelah jadi Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah masuk gua Hira setelah jadi Nabi. Betul tak? Di mana merenungnya? Tahajud. Tahajud telah sebut dalam betapa orang beriman. Berzikir tengah malam, itulah konsepnya. Untuk besok bekerja lagi. Tengok. Islam itu adalah agama yang penuh aktiviti. Bukan agama yang kosong santri, bukan Islam. Tak ada ilmu betapa dalam Islam. Supaya kita faham. Tak ada holy man. Ada holy man. Kalau dalam konsep barat kan orang suci itu holy man. Dalam gua holy man, itu holy man. Makanya Hollywood. Holy orang suci, Hollywood apa? Hollywood kayu suci. Betul, Hollywood kayu suci. Kenapa? Karena film pertama dibuat oleh orang-orang Hollywood, film tukang sihir. Pasti punya kayu tongkat suci kan? Hollywood. Kita ada holiday, tak ada holiday dalam Islam. Semua hari holy. Semua hari suci. Itu holy, itu hari Tuhan tak rehat. Konsep holy hanya untuk Allah. Konsep holy hanya untuk Allah. Yang suci hanya kita paham. Jadi konsep ini macam itu, maka terus kalau tak enggak hawa nafsu. Jadi kalau dia tak ikut jadi nama ya hawa ahum. Wa man adalla memang itu hawa bigari huda. Siapakah lebih sesat daripada orang yang ikut hawa nafsunya tanpa petunjuk terus, ikut hawa nafsu tanpa, maka kita boleh tak ikut hawa nafsu? Kita boleh ikut hawa nafsu? Boleh, tapi ikut. Yang tak boleh ikut hawa nafsu tanpa petunjuk. Yang boleh ikut hawa nafsu dengan petunjuk.
Kau tak ikut saya boleh, kau tak makan. Makan itu nafsu bukan? Nafsu kan? Nafsu, tapi kata Nabi, makan sebelum kenyang, sebelum kenyang. Kalau lapar berhenti. Sebelum kenyang itu petunjuknya. Engkau makan walaupun tak lapar dan tak berhenti sebelum walaupun kenyang. Ini kata apa? Nafsu. Makan dengan petunjuk, makan kalau lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu makan ikut petunjuk. Makan ikut petunjuk, makan walaupun tak lapar. Udah makan tak berhenti walaupun sudah. Itu makan ikut nafsu. Beda kan? Iya. Karena itu berulang, kenapa kita lagi? Berhenti makan sebelum kenyang. Kenapa? Kenapa itu ada kalimat? Berhenti makan sebelum kenyang. Coba. Karena kalau kau berhenti setelah kenyang itu nafsu. Engkau wajib mengawal hawa nafsu. Latihannya berhenti makan sebelum kenyang. Kau dah kenyang itu kepuasan kau cari. Maka kata Imam Ghazali, melatih nafsu sejak daripada makanan. Terlatih makan dengan tanpa kau nafsu, apapun akan kau nafsu. Kalau kau makan tanpa kau nafsu, apapun tak kau nafsu. Sekarang bukan begini sebelumnya, malah sekarang Nabi itu makan apa depan dia, betul. Engkau makan, sana kau tarik semuanya. Ini apa? Nafsu juga. Kau makan apa depan kau, udah kawan, kau tarik semua nafsu. Jadi konsep ini harus dipraktikkan semua kehidupan. Dan makan itu adalah pelatihan pertama dalam diri manusia. Kalau dah makan ya tamak, apapun jadi. Kalau makan sudah tamak, maka kuasa pun tamak, harta pun, nafsu pun, semua dilatih. Itu kau bisa kenapa? Maka itu yang heri hudan minallah. Inna Allah la yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kalau itu kaum yang zalim. Apa zalim sini? Orang yang ikut hawa nafsu. Jadi kalau kau ikut hawa nafsu, ya gimana dia nak masuk? Ya tadi, kalau petunjuk kau ikut hawa nafsu, petunjuk keluar. Otomatis itu. Kau ikut nafsu, petunjuk ini sumun bobon omyun, paulayim sirun. Buddha takkan ikut. Ini kan kau zalim. Wakal wasan alawal kaul, pada kata Allah, kami telah sampaikanlah petunjuk ini. Dan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi terus berulang. Wasalna. Allah tetap ada. Quran tetap ada hari kiamat. Wasalna. Quran ini kan media untuk petunjuk tetap sampai kepada kita. Betul kan? Quran ini adalah media agar engkau tetap dikawal oleh petunjuk. Wasalna betul. Sehingga yang Nabi Adam sampai kiamat semua manusia dapat hanya tinggal si manusianya menerima atau menolak. Tinggal manusianya menerima atau menolak. Inna hadaina sabila imma syakir wa imma kafura. Surah Al-Insan. Sampai kami kan petunjuk kami satu jalan petunjuk. Hanya saja si manusia ini dia menerima petunjuk atau menolak, baru kita pamit kita, ya Tuhan,
beri aku petunjuk ya Tuhan, inilah siratal mustaqim. Tuhan langsung jawab, tuh zalikal kitab la raiba fihi hudan lil, jelas. Al-Quran petunjuk yang terus ada bersama kita. Al-Quran. Sangat sayangkan Quran ini belum dapat berfungsi sebagai petunjuk. Karena Quran masih berfungsi sebagai aksesoris. Kan? Quran itu boleh berfungsi sebagai hiasan rumah. Ada berapa Quran di rumah engkau ini? Quran Cordova, Quran dan macam-macam warna, Quran itu apa? 20 in 1, 16 in 1, macam-macam Quran yang collection belum menjadi, ya kan? Ini baru collection Quran. Alhamdulillah, collection macam-macam lah. Dijadikan dari petunjuk. Makanya saya kasihan banyak Quran yang membazir itu. Beli tak baca-baca oleh. Hanya baca setahun, sekali bulan. Untung ada Ramadan. Pada itu wasalna qaul la'allahum yatadzakkaru. Untuk apa? Engkau tetap ingat petunjukku. Yang kita baca, ingat petunjuk. Untuk apa petunjuk? Untuk apa petunjuk? Untuk mengawal nafsu engkau dalam kehidupan. Ini konsep hidup sebetulnya. Petunjuk karena kau hidup pasti ada nafsu. Tolong kawal nafsu dalam kehidupan, daripada makan sampai masuk tandas. Islam itu daripada makan sampai masuk tandas, semua ada petunjuk juga kan. Daripada yang paling kecil, yang paling besar dengan petunjuk. Daripada hal seksual, nafsu sampai dengan memimpin negara, ada petunjuk. Islam bukan hanya ritual tanpa petunjuk. Hari ini kita buat Islam itu ritual tanpa petunjuk. Sholat rajin, memimpin zolim. Ya kan? Zikir banyak, niaga tipu. Ya? Baca Quran pandai, bergaul berhalal tak mulia. Ya? Islam hanya menjadi part of life, bukan full of life. Harusnya Islam jadi bukan jadi core of life sebetulnya. Petunjuk yang dapat menguasai hawa nafsu. Tak ada cara hanya dua. Nafsu tak dapat akal, harus Quran yang menjaga. Karena Quran ada akibat. Hidup engkau apa engkau buat di dunia, ada akibat akan datang. Basyiran wa nadhiran. Baik dunia, baik akhirat. Rusak dunia, rusak. Nah konsep ini. Kena konsep pertemuan antara nafsu dan kebenaran. Nafsu dan dalam ayat ini, nafsu dan petunjuk. Dari konsep sangat penting dalam hidup kita hari ini semua itu. Allahumma yang fauna, wajah ulum dan fauna, dan hak-hak kan wajah tiba, wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.